Dari kabel listrik di rumahmu hingga komponen elektronik canggih yang kamu lihat, kebanyakan terbuat dari tembaga loh. Tapi kalian penasaran gak sih bagaimana tembaga mentah diubah menjadi logam berkualitas tinggi yang dapat menghantarkan listrik dengan baik? Jawabannya ada di dua proses elektrokimia menakjubkan, yaitu electrorefining dan electrowinning tembaga. Siap untuk melihat keajaiban listrik mengubah mineral menjadi logam murni? Mari kita mulai dari proses electrorefining. Electrorefining adalah proses pemurnian logam menggunakan metode elektrolisis yang memanfaatkan arus dan tegangan listrik. Logam yang belum murni hasil peleburan dicetak menjadi anoda kemudian dimurnikan dengan proses electrorefining ini. Anoda tembaga dengan kemurnian tipikal antara 98,5% hingga 99,5% dapat ditingkatkan menjadi katoda dengan kemurnian lebih dari 99,997%. Melalui proses electrorefining ini loh. Gimana sih prosesnya dan apa aja sih komponen yang digunakan untuk proses electrorefining? Proses electrorefining terjadi mulai dari pelarutan elektrokimia tembaga dari anoda tembaga yang belum murni ke dalam elektrolit yang mengandung CuSO4 dan H2SO4. Arus listrik masuk dari sumber listrik mengalir melalui konduktor elektronik atau busbar ke katoda dan anoda. Pada anoda, logam akan teroksidasi dan larut menjadi ion logam. Arus yang mengalir pada anoda ialah arus positif. Ion-ion logam Cu2+ ini kemudian bergerak menuju ke katoda dan mengendap di permukaannya, membentuk tembaga yang lebih murni. Arus yang mengalir pada katoda ialah arus negatif. Dalam beberapa proses electrorefining ada juga yang memakai diafragma. Ini bertujuan untuk mencegah ion pengotor yang larut ikut terdeposisi pada katoda. Contohnya, bismut, kobalt, besi, nikel. Namun, tidak semua pengotor itu larut loh. Ada 3 jenis pengotor dalam electrorefining. Pengotor yang larut adalah pengotor yang memiliki potensial elektroda standar yang lebih negatif dibandingkan dengan tembaga, yaitu di bawah positif 0,34 volt. Lalu, pengotor yang lebih positif bagaimana? Pengotor tersebut akan jatuh ke bawah sel dan mengendap yang biasa disebut anode slime atau lumpur anoda. Contohnya emas, perak, platina, dan palladium. Ada pula pengotor yang sebagian larut dan sebagian mengendap, antara lain adalah arsenik dan antimon. Nah, electrorefining ini nggak selamanya berlangsung sempurna seperti yang kita bayangkan. Dalam prosesnya, banyak yang perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal loh. Tujuannya supaya hasil padatan tembaga yang terdeposisi pada katoda memiliki kualitas yang tinggi. Berikut merupakan parameter kontrol dari electrorefining tembaga. Ini sistemnya sama aja kayak kamu baking pakai oven kompor. Biar kuenya matang dengan sempurna dan gak gosong, kita harus ngatur temperaturnya kan? Nah, sama kayak tembaga. Jika temperaturnya berlebihan atau terlalu tinggi, katoda tembaga akan gosong. pH elektrolit atau derajat keasaman dalam elektrolit harus dikontrol pada nilai 5. Hal ini untuk menjaga konduktivitas elektrolit. Konsentrasi asam sulfat yang optimal juga berkontribusi pada konduktivitas listrik elektrolit. Konduktivitas yang baik penting untuk memastikan aliran arus yang efisien dan meminimalkan kerugian tegangan atau potensial drop dalam sel elektrolisis. Kamu tahu gak sih soal deret volta? Dan volta, aku pernah dengar sih, tapi aku lupa. Jadi, deret volta adalah deretan logam yang paling reaktif sampai kurang reaktif. Semakin kurang reaktif suatu logam, maka logam itu semakin mulia. Nah, deret volta ini berguna banget untuk menentukan pemisahan selektif pada proses agar dapat berjalan dengan optimal loh. Contohnya, tembaga memiliki nilai potensial reduksi sebesar plus 0,34 volt. Jadi, tegangan yang digunakan dalam electrorefining tembaga adalah sebesar 0,34 volt. Kalian pernah nggak sih diam di satu tempat dalam waktu yang lama dan nggak ada cemilan sama sekali? Pasti kalian ngerasa jenuh banget kan? Nah, hal ini juga berlaku bagi elektrolit loh.
Kalau elektrolit gak bergerak sama sekali dan gak ada zat imbuh yang ditambahkan, maka elektrolit bisa menjadi jenuh seiring berjalannya waktu. Untuk mengatasi hal ini, elektrolit harus tersirkulasi atau ditambahkan zat pengencer elektrolit seperti alkohol atau H2SO4 untuk menjaga ion-ion yang ada di elektrolit dapat menghantarkan arus dengan baik. Parameter di atas harus dijaga dalam range yang optimal, karena jika tidak dapat terjadi pertumbuhan nodul. Nodul merupakan pembentukan pengotor yang terperangkap yang kemudian memanjang, ataupun logam yang terdeposisi secara berlebih yang kemudian memanjang pula. Hal ini dapat terjadi karena konsentrasi ion logam yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata, ataupun elektrolit yang terkontaminasi sehingga terjadi penumpukan pengotor yang terperangkap. Selain itu, arus listrik yang terlalu tinggi juga atau tidak merata dapat menyebabkan pengendapan logam di beberapa area tertentu sehingga membentuk nodul. Maka dari itu, pada proses elektrorefining tembaga selalu dilakukan pengecekan secara berkala. Pengecekan dilakukan menggunakan sinar infrared untuk melihat titik panas akibat pertumbuhan nodul. Titik panas ini terjadi akibat temperatur yang lebih tinggi atau short circuit karena adanya aliran listrik pada nodul. Hal ini dapat menyebabkan efisiensi arus drop, sehingga jika terdapat titik panas pada saat pengecekan, dilakukan breaking menggunakan linggis atau penyongkelan nodul untuk menghilangkan nodul tersebut. Ibaratnya muka kalian muncul jerawat, kalian gak nyaman kan? Terus kalian perawatan atau pakai skincare biar jerawatnya hilang. Sama halnya dengan elektrorefining, ada penambahan reagen-reagen juga untuk mendukung hasil deposit tembaga yang mulus dan merata. Contohnya itu glue. Glue ini berfungsi untuk meratakan permukaan deposit tembaga. Selain itu, ada juga penambahan reagen urea dan HCl dengan konsentrasi tertentu, tujuannya agar permukaan deposit lebih halus dan mulus sehingga deposit yang dihasilkan lebih berkualitas tinggi. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bagaimana proses elektrorefining. Jadi kita akan melanjutkan ke proses electrowinning. Nah, secara garis besar, electrowinning merupakan proses pemurnian logam dari larutan kaya logam. Nah, jadi kalian tahu kan apa itu electrowinning? Jadi, apa sih bedanya electrorefining dan electrowinning? Perbedaan utama terletak pada sumber ion CO2+. Pada proses electrorefining, ion CO2+ dihasilkan dari anoda yang mengandung logam Cu dan pengotor-pengotor lainnya, yang biasa disebut juga dengan impure anode. Sehingga lama-kelamaan anoda pada proses ini akan menipis dan terkikis, menghasilkan produk samping yang disebut juga dengan anode slime. Sementara itu, pada proses electrowinning, ion Cu2+ terdeposit pada larutan kaya logam, yang disebut elektrolit. Anoda yang digunakan juga merupakan anoda timbal yang sifatnya inert. Dalam implementasi dunia industri, komposisi anoda terpadu dengan kurang lebih 1,35% timah dan 0,07% hingga 0,08% kalsium agar anoda lebih kuat dan tahan korosi. Biasanya, larutan elektrolit yang dipakai merupakan larutan hasil pelindian maupun solvent extraction. Itu dia perbedaan antara electrorefining dan electrowinning. Sekarang kita bakal bahas komponen dan cara kerja electrowinning tembaga. Komponen electrowinning tembaga pada umumnya masih sama dengan electrorefining tembaga, yaitu larutan elektrolit, katoda anoda, sumber arus yang searah, dan sel elektrolisis yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi elektrolit. Karena proses electrowinning ini merupakan proses pemurnian logam dari larutan kaya logam, otomatis elektrolit yang kita pakai harus kita pastikan mengandung banyak ion logam. Kalau misalnya kita mau electrowinning tembaga, berarti kita harus pastiin kalau misalnya elektrolit yang kita pakai mengandung banyak ion Cu2+. Terus apa sih yang selanjutnya terjadi pada ion tersebut? Cu2+ akan mendapatkan elektron dari listrik yang kita aliri, yang kemudian akan membentuk Cu murni. Menarik sekali kan prosesnya? Tapi di balik itu semua, ada parameter-parameter penting yang harus dijaga demi keberhasilan produk loh. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama adalah komposisi larutan elektrolit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tahu bahwa logam berharga yang ingin kita dapatkan pada proses ini berasal dari larutan elektrolit.
Sehingga elektrolit yang baik adalah elektrolit yang memiliki konsentrasi Cu2+ yang tinggi. Pada kondisi operasional pabrik, konsentrasi elektrolit biasanya berkisar 45 gram per liter Cu2+. Yang kedua yaitu tegangan sel. Dari nama prosesnya saja electrowinning, jadi proses ini juga memerlukan energi listrik yang memadai. Jika tidak, bisa saja terjadi potensial drop yang merugikan industri karena membuat deposit tembaga turun. Parameter selanjutnya yang tak kalah penting adalah temperatur. Pada skala industri, electrowinning tembaga biasanya dijaga pada temperatur sekitar 60 derajat Celcius di dalam ruangan yang tidak ada ventilasi. Alasan dijaga temperatur pada suhu tersebut adalah untuk menjaga kualitas elektrolit. Mengapa demikian? Karena jika pada suhu rendah, larutan elektrolit CuSO4 bisa saja mengkristal. Dan bila terlalu panas, akan berpotensi terjadinya penguapan larutan elektrolit. Kalian tahu nggak sih kalau tekstur katoda juga berpengaruh pada proses electrowinning loh. Katoda harus memiliki kasaran, tidak boleh terlalu halus, karena bila terlalu halus, deposit akan mudah terlepas dari katoda. Itu tadi penjelasan singkat terkait electrowinning tembaga. Kalian udah makin tahu kan sekarang? Nah, kalian udah tahu kan cara kerja pemurnian logam tembaga? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.